Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Wa nuzila, dan diturunkan fi Abdillah bin Salam, kepada Abdullah bin Salam wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya. Lama azamu, tatkala mereka mengagungkan as-sabta, pada hari Sabtu. Wa karahu, dan mereka membenci al-ibila, kepada unta, ba'dal islami, setelah masuk Islam. Jadi kan harusnya ketika dia telah masuk Islam, ini Abdullah bin Salam dan kawan-kawan, semestinya dia tidak lagi melakukan apa-apa yang dia ritual yang biasa dia lakukan ketika dia masih dalam keadaan kafir. Tapi ternyata Abdullah bin Salam ini masih suka mengagungkan hari Sabtu sebagai hari ibadahnya, dan dia benci kepada unta, makan daging unta itu dia agak benci. Maka turun ayat ini, Al-Baqarah ayat 108 dan seterusnya. Ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina, wahai orang-orang yang amanu, beriman mereka, udkhulu, masuklah kalian, fisilmi kafah, di dalam agama Islam. Ini bifathi sin, dengan fathahnya huruf sin, wa kasriha, dan kasrohnya huruf sin. Makanya ana lihat ada di Al-Quran yang DP bacaan itu bukan fisalmi. Kalau ini kan DP nama apa? Dibacanya apa? Fisalmi. Kalau ada yang juga ana lihat di Quran itu yang namanya fisilmi kafah, ya kan? Yang sering kita lihat di Quran-Quran itu, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fisilmi kafah. Tapi ini dia baca, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fisalmi kafah. Di situ apa tulisannya? Fisalmi. Karena dia bilang bifati sin, bisa dibaca fathahnya sin, wa kasriha, dan dikasrokan huruf sin. Al-Islami, yakni Islam, kafatan, secara menyeluruh. Halun, menjadi hal, min silmi, dari lafaz silmi. Jadi masuklah ke dalam Islam dengan keadaan yang menyeluruh, gitu. Ay fi jami'i syara'ihi, fi syara'ihi, gitu ya. Yani dalam semua syariat-syariatnya, gitu. Gitu. Jadi kalau masuk Islam, kata Allah, masuklah kalian dalam keadaan yang totalitas dalam semua syariat-syariatnya. Wala tattabi'u, dan janganlah kalian mengikuti khutuwati syaitan, at-turuki, yakni jalan-jalan. Khutuwati syaitan, langkah-langkah, at-turuki, yakni jalan-jalan syaitan. Kata jalan-jalan asyaitoni, syaitan. Janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan. Ae tazyinahu, yakni keindahannya, bitafriki, dengan memisahkan diri. Maksudnya jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan, apa-apa yang sesuatu yang yang setan hias sepertinya itu indah, ya kan? Kalau syahwat itu kan dapat rasa apa coba? Indahnya luar biasa. Nah, itu termasuk langkah-langkah syaitan. Malas, tidur-tiduran, udah waktu ngaji, itu apa? Langkah-langkah syaitan. Nah, gitu. Langkah-langkah syaitan. Karena dihiasi oleh syaitan itu seperti apa? Indah, keindahan. Kalau masih jomblo, dihiasi oleh syaitan, cari-cari pasangan. Yang laki-laki disuruh cari apa? Perempuan disuruh cari laki-laki, nampak terlihat indah. Setelah udah nikah, itu disuruh cerai oleh setan, dihiasi supaya mudah cerai gitu. Macam-macam tuh. Semua bisa jadi, kalau dituruti, semua bisa jadi alasan untuk bercerai. Gitu. Semua bisa dijadikan alasan untuk bercerai.
Begitulah kelakuan syaitan. Makanya Allah ingatkan, innahu, sesungguhnya syaitan, lakum bagi kalian aduwum mubin, musuh yang nyata. Bainul adawah, jelas permusuhannya. Gitu. Jadi setan itu jelas permusuhannya. Memang bisikan setan itu tidak seperti apa ya? Yang kita rasakan kan bisikan setan itu tidak nampak seperti bisikan teman ke kita. Itu langsung ketahuan modusnya kan begitu. Kalau bisikan setan itu sama sekali tidak terlihat, tidak nampak, kecuali orang-orang yang diberi karunia iman yang kuat, yaitu dia bisa membedakan mana bujukan setan dan mana yang bukan. Ada kalanya setan itu juga menumpang di atas nama perasaan dan ketaatan. Ini kan taat kepada Allah. Gitu. Jadi begitu dia. Ini kan ibadah. Kadang-kadang begitu. Misalnya malas kamu lalu kamu bilang tidur juga kan ibadah. Bisa jadi begitu. Mata juga butuh istirahat. Padahal sebenarnya kamu nggak butuh-butuh amat itu. Tapi kamu bisa berdalih dengan hal-hal tadi. Gitu. Tidur kan juga ibadah. Tidur aja. Gitu. Misalnya sholat tepat pada waktunya. Sebenarnya kamu itu nggak ada alasan yang begitu urgent untuk mengakhirkan waktu, ya kan? Tapi karena kamu udah pernah belajar fikih yang bahwa waktu sholat zuhur itu sampai belum waktu asar, kamu tuh kadang-kala berleha-leha gitu kan? Berleha-leha kan begitu? Baru kamu bilang kan waktunya masih panjang, tidur aja dulu gitu. Atas nama ilmu. Atas nama ilmu. Padahal setan itu yang bisikan. Padahal kamu nggak ada kesibukan apa-apa. Cuma tidur-tidur, main HP begitu. Tapi karena kamu punya pengetahuan tadi, benar secara fikih nggak masalah. Tapi kan kamu nggak ada kebutuhan, nggak ada hajat untuk sampai menunda waktu sholat. Tapi karena kamu dibujuk rayu setan atas nama pengetahuan, akhirnya kamu mengakhirkan waktu sholat. Begitulah setan, begitu indah. Setan tidak datang langsung bilang, gak usah sholat. Enggak. Dia akan bilang, entar, masih panjang waktunya. Ujung-ujung tuh jadi kebiasaan, ujung-ujung jadi ditinggalkan. Jadi hati-hati itu setan. Kamu harus kenali langkah-langkah setan itu macam apa, biar kamu gak terperosok di langkah-langkah setan. Yang ngaji aja terperosok, apalagi gak ngaji. Asli, ya kan? Yang udah ngaji aja berulang-ulang masih ngaji, suka terpeleset, apalagi lu yang gak ngaji. Kasihan. Nggak bisa bayangkan saya. Fa'in zalaltum, jika kamu condong, miltum kamu condong, andukhuli masuk, fi jami'ihi, di dalam seluruhnya, di dalam seluruh syariat Islam. Hanya kembali di tadi tuh. Di mana? Al-Islam di atas. Gitu. Jika kamu condong masuk ke dalam syariat Islam, maka jangan ikuti langkah-langkah setan. Ulangi. Fa in zalaltum, jika kamu condong, mimba dima dari apa yang jaat datang kum kepada kalian al-bayinatu penjelasan. Sesudah datang penjelasan yang jelas, al-hujaju yaitu hujah-hujah, az-zahiratu yang jelas, ala annahu atas sesungguhnya Islam, hakun ialah hak benar, fa'lamu maka ketahuilah olehmu, annallaha sesungguhnya Allah, iku azizun ialah maha gagah, la yu'ajizuhu tidak dapat melemahkan kepada Allah, syai'un sesuatu pun, an intiqamihi dari menyiksanya Allah minkum kepada kalian. Gitu. Hakimun lagi maha bijaksana fi sun'ihi di dalam perbuatannya Allah. Artinya Allah memberikan singgungan kepada kita. Kalau kamu masuk ke dalam Islam secara
kalau masuklah kamu ke dalam Islam secara totalitas dan jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Sebab syaitan itu musuh yang nyata. Apabila kamu condong ke dalam seluruh syariat Islam, setelah datang penjelasan kepadamu berupa hujah-hujah yang jelas. Apa itu hujah-hujah yang jelas? Annahu hakun, Islam itu hak. Maka fa'lamu annallaha azizun, ketahuilah Allah itu maha gagah. Tidak ada yang dapat menghalangi, melemahkan kepada Allah atas siksanya Allah kepada kamu. Dan Allah maha bijak sana, artinya Allah nggak akan zolim. Allah akan balas kepada kita sesuai apa yang kita perbuat. Begitu. Berarti kalau orang yang mengikuti langkah setan itu Allah ancam. Ketahuilah bahwa Allah itu maha gagah. Tidak ada yang dapat menghalangi Allah dari menyiksa kamu yang mengikuti langkah-langkah setan. Begitu. Hati-hati tuh. Langkah setan. Iya sih memang. Kalau definisi fikih itu kan dia kalau sudah terjadi baru dapat justifikasi hukum. Kalau sudah terjadi. Tapi bagi orang yang mengenal Allah, upaya preventif itu penting. Menjaga diri, mencegah itu lebih penting, lebih didahulukan begitu. Sehingga dia akan menjauhi hal-hal yang dapat menjerumuskannya kepada apa yang dilarang oleh hukum itu. Karena akhlak itu dikerjakan sebelum hukum itu diterapkan. Paham? Kalau zina itu nanti ilajul hasyafa fil farji lalu kena sanksi, begitu. Kalau akhlak itu mencegah sebelum itu terjadi. Itu bedanya. Jadi akhlak itu adalah upaya mencegah agar hukum itu tidak terjadi, hududnya tidak terjadi. Kalau orang melakukan perbuatan zina baru disebut zina ketika ilajul hasafah fil farji, ya kan? Nah, tapi akhlak itu menjaga kita untuk tidak mengikuti langkah-langkah setan yang membuat kita akhirnya terjadi perbuatan zina itu. Paham? Bisa ya? Ya, begitu. Insyaallah. Hal tidakkah tidakkah menunggu mereka yantaziru, menunggu siapa tarikuna, orang-orang yang meninggalkan ad-dukhulah, masuk fihi, di dalam syariat Islam. Illa, kecuali gitu. Ayat tiyahum, akan mendatangkan kepada mereka Allahu Allah, ay amruhu, yakni perintah Allah atau urusan Allah. Kaqaulihi, seperti firman Allah. Ayat tiya, yakni akan datang apa amru rabbika, urusan Tuhanmu, ay azabuhu, yakni siksanya Allah. Jadi tidaklah apa yang mereka tunggu, yakni orang-orang yang meninggalkan untuk masuk ke dalam Islam secara totalitas, kecuali Allah akan beri kepada mereka apa yang merupakan amrullah, yaitu azabnya Allah. Au ya'tiya amru rabbik, atau nanti Allah akan menimpahkan kepada mereka azabuhu, siksanya Allah. Jadi orang yang masuk Islam sepanggal-sepanggal, bahaya itu. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'di. Apakah kamu iman kepada sebagian Al-Quran, lalu kau kafir kepada sebagian yang lain? Ternyata ancamannya adalah siksa. Begitu. Jadi dalam berislam ini ditanggalkan emosi kita. Baper kita itu ditanggalkan. Artinya jangan mengamalkan agama hanya karena baper, atau tidak mengamalkan agama hanya karena baper.
Saya mau taat karena memang saya suka. Saya tidak mau taat karena memang saya lagi tidak mood, kayak gitu kan? Jangan begitu. Tapi ternyata berislam itu adalah ketundukan dan kepatuhan terhadap apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Begitu ternyata berislam. Hatta itu ternyata kita tidak suka. Hatta itu ternyata tidak kita suka. Karena kita ini tidak punya kapasitas memilih terhadap apa yang sudah Allah tetapkan. Bukankah di dalam Al-Quran itu jelas ya, ada keterangan yang mengatakan bahwa tidak pantas bagi laki-laki mukmin dan wanita mukminah ketika Allah telah menetapkan hukum di antara mereka lalu dia mencari hukum yang lain. Tidak bisa itu.